Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kedua, setelah menjelaskan mukaddimah dan siapa penulis kitab ini, Kitabun Niyat ini, sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, yakni niat-niat yang dianjurkan ketika seseorang ingin pergi ke masjid. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu seputar tentang keutamaan-keutamaan niat baik. Apa kok seseorang itu harus niat baik? An-niyatus sholihatu, penjelasan tentang niat-niat soleh, niat-niat baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal-amal kita itu digantungkan dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang itu sesuai dengan apa yang diniatinya. Jadi hadis ini salah satu yang dijadikan pokok bahwasanya niat itu sangat penting. Di sini juga dikatakan niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Kenapa kok lebih bagus dikatakan di sini? Wadalikah li'annan niyatah amalul qalbi. Wal qalbu asyrafu minal jawahiri. Makana amaluhu khairan min amaliha. Wali annan niyatah kampa'uh bimujarradiha wa a'malul jawarih bidunin niyati la naf'alaha. Dikatakan di sini, kenapa kok niat mukmin itu lebih bagus daripada amalnya? Sebab niat itu adalah amalul qalbi, pekerjaan hati. Sedangkan amal-amal badan kita, sedangkan hati itu lebih mulia, dikatakan di sini lebih asyraf, lebih mulia daripada jawareh, daripada badan-badan dohir kita. Fakana amaluhu khairan min amaliha. Maka oleh karena itu amal-amal hati itu lebih baik daripada amal-amal jawareh kita. Oleh anna niyatan fa'u bimujarradiha. Dengan hanya niatnya saja, dengan niat saja, seseorang itu ketika sudah niat bagus akan memiliki manfaat dari niatnya tersebut. Berbeda dengan amalul jawareh. Berbeda ketika kita melakukan sebuah amal bagus dan amal bagusnya itu tidak memiliki niat. Contohnya misalnya kita ke masjid. Duduk di masjid, jawareh kita duduk di masjid. Sedangkan kita itu tidak niat iktikaf. Maka ya tidak dihitung ibadah niat. Ini salah satu contoh jawareh sudah beramal bagus, sudah duduk di masjid, kemudian tidak niat iktikaf, maka ya tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala iktikaf dan sebagainya. Ini yang dimaksud wali annan niyat tanfa'uh bimujarradiha wa amalul jawarih biduni niyat la naf'alaha. Jadi ketika seseorang itu
niat bagus, hati ini sudah ada niat, maka hanya dengan niat itu akan bermanfaat pada kita. Berbeda dengan ibadah-ibadah badan kita. Salah satu contohnya tadi yang sudah dijelaskan. Wafil hadis, dalam hadis dikatakan man hammah bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Seseorang yang sudah ada niat bagus, kemudian tidak jadi untuk mengerjakannya, sudah ada niat untuk melakukan pekerjaan bagus apa saja, maka Allah akan menghitung sebuah kebagusan yang sempurna. Hanya dengan niat saja itu sudah dihitung satu pekerjaan bagus. Berbeda ketika kita dibalik, contohnya tadi, ketika kita muksun, berdiam di masjid tanpa niat itikaf, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali sholat atau yang lainnya itu beda lagi. Tapi untuk niat itikaf atau mendapatkan pahala itikaf ya kudu niat. Maka fa'alaikah rahimakallah bihusnin niyat wa biislaliha lillahi wa la ta'mal syai'an minat ta'ati illa antakunah nawiyan bihi at-taqarrubah ilallahi wa batiwa awajhihi wa talabah ridahu wa iradata sawabil ukhrawi alladhi wa'adahu bihi subhanahu wa ta'ala ala tilkat ta'atih min badil fadli wal minnati. Jadi sebaiknya bagi kita semua untuk selalu berniat bagus dan memperbaiki niat kita, niat karena Allah Ta'ala, dan tidak melakukan sesuatu ketaatan kecuali berniat at-taqarrub ilallahi ta'ala, niat mendekatkan diri kepada Allah, wa batiwati wajhihi, dan berharap nanti melihat Allah di surga, wa talaba ridahu, dan niat untuk mencari ridhonya, wa iradata sawab, atau hanya niat untuk mendapatkan pahala yang Allah janjikan ketika kita melakukan sebuah ketaatan. Ini salah satu atau di antara keutamaan niat. Wallahu a'lam bishawab.